Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Survei Tanah, Erosi dan Perencanaan Konservasi Acara 2 mengenai pemetaan tanah dan persiapan lapangan. Terdapat 4 tujuan dalam praktikum acara 2 ini, yaitu yang pertama, menentukan skala survei tanah, yang kedua, membuat satuan pemetaan tanah atau SPT, yang ketiga, merumuskan metode survei tanah, dan yang keempat, menentukan kebutuhan data pengujian tanah. Pemetaan tanah atau survei tanah merupakan serangkaian kegiatan secara sistematik yang bertujuan untuk dapat memberikan gambaran seakurat mungkin mengenai persebaran satuan-satuan yang menyelimuti permukaan bumi. Proses pemetaan tanah secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu delineasi, pengelompokan, dan memperoleh informasi. Delineasi merupakan delineasi batas alami dari suatu lereng dengan memperhatikan skala pemetaan yang digunakan. Untuk pengelompokan, yaitu pengelompokan dan klasifikasi tanah pada unit pemetaan tanah. Dan yang ketiga, memperoleh informasi properti tanah untuk menginterpretasi dan menggambarkan distribusi spasial pada peta tanah. Metode untuk menentukan batas tanah pada peta ada 2. Yang pertama metode analitik dan yang kedua metode sintetik. Metode analitik menggunakan sistem grid pada ukuran tertentu dengan menginterpolasi variabel-variabel tanah. Metode ini digunakan pada skala detail pada peta atau area yang tidak terlalu luas. Metode ini memerlukan waktu dan biaya yang lebih banyak. Untuk yang kedua adalah metode sintetik, menggunakan pendekatan bentuk lahan berdasarkan satuan unit bentuk lahan. Selain itu, menggunakan asumsi terhadap faktor pembentuk tanah. Metode ini efektif digunakan pada skala tinjau dengan area yang luas. Untuk jenis-jenis tanah, peta tanah ada 4. Yang pertama, konsesiasi. Satuan pemetaan tanah konsesiasi didominasi oleh satu satuan tanah dan tanah yang serupa. Berbeda 1 atau 2 kriteria saja. Dalam konsesiasi paling tidak memiliki 50% satuan tanah yang sama dan 25% satuan tanah yang serupa. SPT konsesiasi diberi nama sesuai dengan satuan tanah yang dominan. Yang kedua, asosiasi. SPT jenis asosiasi mengandung 2 atau lebih satuan tanah yang tidak serupa yang digunakan dalam penamaan SPT dan mempunyai komposisi yang hampir sama. Hanya memiliki perbedaan yang tegas lebih dari 3 kriteria. Luas minimum sebuah SPT ini sering didefinisikan sebagai MLD atau Minimum Legible Delineation. Besarnya MLD secara umum adalah 0,4 cm persegi dari luas pada peta. Komponen utama dapat divisikan lagi menjadi konsesiasi pada skala 1:24.000. Untuk yang ketiga, kompleks. SPT kompleks mirip dengan SPT asosiasi karena mengandung unsur 2 nama atau lebih satuan tanah yang tidak serupa yang digunakan dalam penamaan SPT. Demikian juga komposisi masing-masing satuan tanahnya serupa dengan SPT asosiasi. Tetapi komponen utama tidak dapat dipisahkan lagi pada skala yang berbeda. Persebaran tanahnya tidak mengikuti pola tertentu sehingga dalam skala pemetaan yang lebih besar, satuan-satuan tanah yang menyusunnya tetap tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk yang keempat, satuan pemetaan tanah tak terpilah atau undifferentiated group dan wilayah tak terpetakan. SPT ini mengandung 2 atau lebih satuan-satuan tanah tidak serupa yang menyusun nama SPT. Satuan-satuan tanah yang ada di dalamnya dikelompokkan ke dalam satu SPT yang sama karena mempunyai kesamaan dalam penggunaan dan pengelolaan untuk penggunaan yang umum. Nah, untuk yang pertama, kita akan menentukan skala pemetaan tanah. Skala dan desain pemetaan tanah mengacu pada buku Soil Survey Manual dari USDA pada chapter 4, bagian Scale and Order Mapping. Terdapat 5 tingkatan survei berdasarkan data yang dibutuhkan dan skala pemetaan yang digunakan. Untuk yang pertama, skala sangat detail pada skala 1:15.000 atau lebih besar. Survei ini jika informasinya sangat rinci.
biasanya pada area yang kecil. Batas delineasi tanah diidentifikasi dengan transek, transverse, maupun dengan grid pada area minimal 1 hektar atau lebih. Jenis komponen unit pemetaan tanah mulai dari fase seri tanah, kategori taksonomi di atas seri tanah, atau pada area yang berbeda. Untuk yang kedua, skala detail dilakukan jika informasinya bisa digunakan dalam perencanaan untuk pertanian umum, konstruksi, dan pembangunan perkotaan. Batas delineasi tanahnya diidentifikasi dengan observasi lapangan dan dengan interpretasi data pengendaraan jauh. Delineasi ini memiliki ukuran yang bervariasi dengan minimal 0,4 sampai 0,6 hektar sampai 4 hektar. Nah, untuk unit pemetaan sebagian besar menggunakan konsosiasi dan kompleks, tetapi memungkinkan juga untuk jenis SPT tak terpilah dan tak terpetakan. Skala peta dasar umumnya 1:12.000 hingga 1:31.680. Untuk yang ketiga, dilakukan apabila lahan tidak membutuhkan informasi area yang kecil atau informasi tanah yang detail. Informasi tanah dapat digunakan dalam perencanaan untuk kehutanan, area rekreasi, dan perencanaan. Batas delineasi tanah diidentifikasi dengan observasi lapangan dan dengan interpretasi data pengendaraan jauh. Unit pemetaannya termasuk juga asosiasi, kompleks, dan undifference. Komponen unit peta ada dari fase seri tanah, taksa di atas seri, atau area lain. Delineasi ini memiliki ukuran minimal 1,6 hingga 16 hektar tergantung pada tujuan survei dan kompleksitas bentang lahan. Nah, untuk skala pemetaan di tingkatan ketiga ini antara 1:20.000 hingga 1:63.000. Untuk yang keempat, dilakukan jika informasi tanah secara umum digunakan untuk mengetahui potensi dan pengelolaan lahan untuk penggunaan yang lebih luas. Batas delineasi tanah diidentifikasi dengan transek dan transverse. Sebagian besar unit peta adalah asosiasi, tetapi beberapa survei memiliki asosiasi dan SPT tak terpilah. Delineasi memiliki ukuran minimal 16 hingga 252. Skala peta umumnya 1:63.000 hingga 1:250.000. Untuk tingkat kelima, dilakukan untuk mengumpulkan informasi tanah di wilayah yang sangat luas dengan kedetailan yang sesuai untuk perencanaan regional. Batas delineasi menggunakan data pengendaraan jauh. Tanah diidentifikasi dengan beberapa titik sampel pengamatan di lokasi atau dengan metode transverse. Area yang didelineasi sekitar 250 hingga 4.000 hektar. Skala peta dasar berkisar dari 1:250.000 hingga 1:1 juta atau lebih kecil. Kemudian kita akan masuk ke unit pemetaan tanah. Map unit biasanya mengandung komponen yang termasuk nama unit pemetaan. Nah, berikut adalah jenis komponen satuan peta yang digunakan dalam survei tanah. Yang pertama adalah soil series, atau bisa disebut dengan series, merupakan komponen yang paling umum, yang biasanya menggunakan nama tempat. Seperti contohnya kayak seri Bulak Sumur. Seperti itu. Terus yang kedua adalah taxonomies categories above the series, atau satu level di atas series, yang diberi istilah referensi. Yang ketiga adalah taxogens, yaitu komponen yang diberi nama untuk seri tanah yang menyerupai, tetapi memiliki satu atau lebih pembeda di luar taksonomi.
Ini apabila kategorinya tidak ada di batas skala seri tanah. Yang keempat, miscellaneous area. Ini komponen bukan tanah, seperti kayak outcrop atau singkapan batuan, lalu atau batuan induk, terus tidak ada tanah. Yang kelima, phases of component. Untuk menambahkan yang tidak ada di series atau taksa. Untuk menjelaskan taxodons yang ini. Nah, untuk yang kedua nanti kita akan membuat map unitnya. Map unit ini batasnya berupa batas bentuk lahan. Dari peta bentuk lahan ini nanti kita bisa membuat peta dasar untuk survei. Kemudian yang ketiga, membuat desain survei pemetaan tanah. Desain survei berupa penentuan metode survei dan jalur survei untuk pemetaan tanah. Lalu untuk di bagian kedua ini ada persiapan lapangan. Tahapan lapangan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah survei, yang kedua adalah survei di lapangan, dan yang ketiga adalah pasca lapangan. Untuk kegiatan prasurvei sendiri, secara garis besar dibagi menjadi 5, yaitu persiapan data dan beta, persiapan alat survei, izin, persiapan transportasi dan basecamp, serta orientasi medan. Untuk persiapan data dan peta, itu kita menentukan data yang dikumpulkan di lapangan. Contohnya seperti data iklim, berupa curah hujan, suhu, kelembapan, evapotranspirasi, seperti itu untuk menentukan rezim kelembapan tanah. Lalu ada data geologi untuk mengetahui formasi batuan atau komponen P. Lalu ada data penggunaan lahan. Kemudian kita harus mempersiapkan peta survei. Lalu untuk persiapan alat-alatnya seperti bor tanah, sel test kit, GPS, meteran tanah, terus HP atau kamera, dan alat-alat lain yang dibutuhkan selama lapangan. Dan yang kedua, survei di lapangan. Kegiatannya berupa validasi batas unit pemetaan. Yang kedua, validasi batuan. Kemudian pengambilan sampel tanah dan identifikasi dan uji ringan sifat tanah di lapangan. Untuk pasca surveinya, yang pertama pengujian sampel tanah, yang kedua pengolahan data, yang ketiga perbaikan peta tanah, kemudian penyusunan basis data, dan evaluasi dan korelasi tanah. Menentukan kebutuhan data di lapangan. Untuk data lapangan yang dikumpulkan ini berdasarkan skala yang digunakan pada pemetaan tanah. Pada acara kedua ini, kita menggunakan peta tanah semi-detail pada skala 1:25.000. Jadi, satuan nama tanah penyusun SPT yang digunakan adalah family dalam taksa USDA. Sehingga data yang dibutuhkan atau yang dikumpulkan di lapangan mencakup data iklim lokal, kemudian pH, kejenuhan basah, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode survei tanah itu ada 3. Yang pertama adalah grid. Grid ini grid digunakan ketika area kajian memiliki heterogenitas yang tinggi. Grid digunakan pula pada skala yang detail. Lalu yang kedua adalah transect. Transect berupa garis lurus yang tidak mengikuti kontur dan dapat merepresentasikan morfologi suatu lereng. Kemudian adalah transverse, digunakan untuk mengidentifikasi berbagai komponen pada bentuk lahan. Jalurnya biasanya berbentuk zigzag. Ini digunakan pada skala yang lebih kecil. Lalu untuk teknis survei pemetaan tanah, kita harus merancang rencana jalur survei, lalu membuat
checklist tentang data yang diperlukan untuk penamaan di taxa family. Dan yang ketiga, pembagian tugas di lapangan. Nanti teman-teman silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Untuk hasil praktikum acara 2 ini ada 6. Yang pertama adalah peta satuan unit bentuk lahan yang terdapat informasi jalur survei. Yang kedua, penampang melintang jalur survei. Yang ketiga, checklist deskripsi horizon tanah mencakup data-data yang diperlukan dalam pendefinian taksa sesuai skala pemetaan. Parameter yang termasuk ini yang dapat diidentifikasi di lapangan dan yang harus diuji laboratorium. Yang keempat, tabel alat dan bahan kegiatan lapangan. Yang dibutuhkan apa saja oleh teman-teman. Lalu yang kelima adalah role play kegiatan atau pembagian job desk. Jadi nanti kalian dalam satu kelas akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, pada setiap kelompok ini kalian akan membuat role play seolah-olah kalian itu akan terjun ke lapangan. Jadi ada pembagian job desk di setiap orang. Seperti itu. Kemudian merancang kegiatan lapangan mulai dari pra lapangan hingga pasca lapangan. Mungkin cukup sekian materi untuk acara 2 kali ini. Selamat mengerjakan. Silahkan nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, langsung menghubungi asisten saja. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.